Waalaikumsalam, silakan masuk. Nggih. Silakan duduk. Nggih. Mbak Lestiana ya? Nggih. Kemarin itu saya mendapatkan laporan dari guru bahasa Inggris kamu, Bu Muriani, gitu ya. Nah, saya dapat informasi katanya pas pelajarannya Bu Mur itu adalah satu siswa yang sedang melakukan sesuatu yang menjadikan Bu Mur itu tidak berkenan, dan katanya atas nama Mbak Listiana. Dan coba Pak Riyadi ingin tahu gitu ya, kejadiannya seperti apa gitu ya, dan Mbak Listiana itu melakukan apa kok menjadikan Bu Mur itu kurang berkenan. Coba dijelaskan Mbak Listiana. Bapak itu kemarin pas pembelajaran bahasa Inggris aku mengerjakan IPS yang belum selesai di saat jam bahasa Inggris kemarin. Terus Bu Mur datang ke samping saya terus mengambil buku LKS kula. Oh ya gitu. Terus alasan Mbak Listiana melakukan itu apa? Karena takut dinilai atau dikumpulkan. Oh gitu. Mbak Listiana, jadi menurut Pak Riyadi, Mbak Listiana melakukan itu yang mungkin menurut Bu Mur gitu kan, atau siapa saja itu menganggap itu salah kan ya. Tapi sebenarnya Mbak Listiana melakukan kesalahan itu gitu kan, itu sebenarnya hal yang wajar gitu kan. Karena siapapun, mungkin tidak hanya Mbak Listiana, itu memungkinkan melakukan tindakan yang sama dan ketika dari rumah tugasnya belum selesai sampai di sekolah itu dikerjakan gitu ya. Ya kan? Nggih. Ya. Terus gini Mbak Listiana kan. Ketika Mbak Listiana melakukan itu tadi kan alasannya karena takut Dinilai. tugasnya IPS akan dinilai gitu ya. Nah, tapi Mbak Listiana menyadari tidak bahwa itu tindakan yang keliru? Sadar ya. Sadar? Nggih. Ya. Terus gini Mbak Listiana, ketika Mbak Listiana sudah menyadari itu tindakan yang tidak tepat gitu ya, dan mestinya itu melanggar dari keyakinan kelas yang telah kamu buat bersama teman-temanmu gitu ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Tidak menghargai guru Oh, tidak dan sama. menghormati. Oke, nah masih ingat ya. Nah, Mbak Listiana, karena kamu sudah menyadari itu tindakan yang salah, kemudian Mbak Listiana juga sudah paham bahwa ketika Mbak Listiana melakukan itu ternyata melanggar keyakinan kelas tadi adalah yaitu keyakinan kelas dalam hal menghargai dan menghormati gitu ya. Nah, Mbak Listiana, ketika kita sudah tahu itu salah, kemudian ini tidak dicarikan solusi gitu ya, tidak dicari jalan keluarnya, suatu saat mungkin Mbak Listiana akan bisa jadi melakukan kesalahan yang lebih besar lagi gitu ya. Untung Mbak Listiana ketika tugas IPS-nya itu belum selesai dikerjakan, itu Mbak Listiana mengerjakannya di dalam kelas gitu kan, walaupun di jam pelajaran mapel lain gitu ya. Suatu saat bisa jadi Mbak Listiana mengerjakannya tidak di dalam kelas, tapi mungkin kira-kira di mana coba? Di musola, Di musola gitu kan. Nah, betul kan? Seandainya Mbak Listiana mengerjakannya di kelas, di musola misalnya gitu ya, itu kan guru kamu akan menanyakan, ini Listiana kemana, betul nggak? Nggih. Nah, dan itu Mbak Listiana kalau nanti dibiarkan lagi ya, suatu saat Mbak Listiana akan melakukan hal yang parah lagi gitu ya. Nah, misalnya sama sekali Mbak Listiana misalnya belum mengerjakan tugas gitu. Kira-kira Mbak Listiana akan melakukan apa? Melakukan meminta maaf kepada guru yang sudah mengajar di kelas kami karena berbuat salah. Oh gitu ya. Ya betul. Jadi yang Mbak Listiana lakukan ya betul, minta maaf gitu ya. Tetapi kan dengan Mbak Listiana minta maaf itu kan masalah yang
Mbak Listiana hadapi itu kan belum selesai kan begitu ya. Nggih. Nah, kira-kira Mbak Listiana ada solusi lain enggak itu ya, untuk mengatasi itu? Menemui guru mapel bahasa Inggris, Mm-mm. terus meminta maaf kepadanya. Itu kan satu tadi sudah. Terus Oke. kira-kira solusi yang lain mungkin Mbak Listiana? Kira-kira apa? Oh ya. Nah, terkait masalah tugas tadi loh ya. Kamu kan tadi alasan Mbak Listiana kan gara-gara tugasnya gimana? Belum Selesai. selesai. Nah, kira-kira untuk itu kan pokok masalahnya di situ. Nah, kira-kira solusi Mbak Listiana apa? Mengerjakan tugas di rumah daripada di sekolahan. Oke. Ya, berarti tugas harus selesai di mana? Di rumah. Di rumah. Terus gini Mbak Listiana, supaya kejadian yang menimpa dirimu itu juga tidak terjadi dengan teman-temanmu. Nah, itu kira-kira Mbak Listiana itu punya pemikiran atau punya solusi apa kira-kira? Supaya teman-temanmu itu juga tidak mengalami hal yang sama. Terkait masalah mungkin ya masalah keyakinan kelas itu harus Mbak Listiana harus bagaimana kan? Harus memberitahu semua teman-teman yang ada di kelas kalau jam pembelajaran jangan mengerjakan tugas yang lain. Dan harus menghormati guru yang ada di depan. Oke ya. Jadi berarti arah dari Mbak Listiana kan mengingatkan teman-teman, maksudnya gitu ya, supaya tetap mentaati apa? Peraturan dan kesepakatan kelas. Nah, ya Mbak Listiana, terima kasih dari laporan Bu Mur yang kemarin kurang berkenan terhadap perilaku dari Mbak Listiana. Itu ternyata setelah saya konfirmasi dengan Mbak Listiana ternyata memang cocok gitu ya, dan Mbak Listiana tadi juga sudah mengakui sesuai kronologi yang disampaikan Bu Mur kepada saya gitu ya. Dan Mbak Listiana juga mengakui itu adalah tindakan yang kurang tepat gitu ya. Nah, kemudian tadi Mbak Listiana juga sudah rencana punya solusi gitu ya. Tadi salah satunya apa tadi? Pertama tadi apa? Minta maaf. Minta maaf kepada Bu Mur gitu ya. Kemudian yang kedua tadi soal untuk tugasnya gimana? Harus mengerjakan tugas di rumah. Oke, mengerjakan tugasnya selesai di rumah. Yang ketiga terakhir tadi apa? Mematuhi peraturan dan kesepakatan di kelas. Oke, terima kasih. Ya, begitu Mbak Listiana. Pak Riyadi selaku wali kelas 8B kelasmu itu sangat berharap sekali nanti Mbak Listiana itu tidak mengulangi tindakan-tindakan seperti itu sehingga menjadikan guru yang sedang mengajar di kelasmu itu kurang berkenan. Itu tidak akan terjadi lagi. Jadi saya tadi juga sangat senang ternyata Mbak Listiana juga punya solusi bisa mengerjakan tugas itu selesai di rumah. Dan tadi juga saya dengar solusi dari Mbak Listiana juga akan mengajak teman-teman untuk mencermati lagi keyakinan dan kesepakatan kelas sehingga Mbak Listiana beserta teman-teman itu tidak melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Itu Mbak Listiana, terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah ketemu Bu Muryani dan Mbak Listiana minta maaf, beliau juga berkenan memberikan maaf kepadamu. Oke. Itu terima kasih sudah Mbak Listiana bisa kembali ke kelas. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Mas Robi nih. Iya Pak. Ya silakan duduk Mas. Masih ada apa ya Pak? Ini Mas Robi, kemarin Pak Riyadi selaku wali kelasmu itu mendapatkan laporan dari Bu Eni Wijastuti. Nah, ketika beliau sedang mengajar di kelasmu,
itu beliau merasa kurang berkenan. Nah, katanya ada salah satu siswa itu melakukan tindakan yang menyebabkan Bu Eni itu nggak berkenan. Nah, saya tanya siapa Bu? Gitu. Katanya menjawabnya Mas Robi, kamu sendiri. Nah, ini Pak Riyadi ingin konfirmasi. Sebenarnya Mas Robi itu kemarin melakukan apa kok Bu Eni itu nggak berkenan? Tolong Mas diceritakan Mas. Saya kemarin itu tiduran waktu ketiduran di kelas. Tiduran. Terus apa lagi yang menyebabkan Bu Eni nggak berkenan? Sama saya juga tidak memperhatikan Bu Eni saat mengajar di kelas. Terus kamu ditanya-tanya mungkin pelajaran dia enggak? Saya disuruh mengerjakan soal ke depan dan saya cuma diam saja nggak bisa jawab. Nah, kan begitu kan. Terus Mas Robi itu kok tadi bilang kalau tiduran di kelas, terus menyebabkan akhirnya ya tidak memperhatikan akhirnya. Dan faktanya ketika Mas Robi tadi dimintai Bu Eni mengerjakan ke depan, akhirnya kan juga bisa menjawab. Nah, Mas Robi tiduran di kelas itu alasannya apa kok melakukan itu? Mengantuk Pak karena semalam telah tidur. Semalam telah tidur. Tidurnya kita jam berapa? Jam 10-an. Jam 10 ke atas. Belajar atau main HP? Iya. Sebelumnya belajar, habis itu main HP Pak. Oh gitu. Oh iya Mas Robi, kalau Mas Robi itu mungkin ya tidurnya terlalu larut malam, kemudian siangnya ngantuk gitu ya. Terus sampai di kelas ketika jam pelajaran itu Mas Robi itu tertidur gitu ya. Dan menurut guru manapun itu ya akan mengatakan itu tindakan kurang tepat gitu ya. Dan mungkin juga akan dikatakan itu salah gitu. Tetapi perbuatan Mas Robi tidur atau melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar Mas gitu ya. Jadi siapapun, entah itu Mas Robi atau teman Mas Robi atau bahkan mungkin guru gitu ya, dalam kondisi yang sedang mengantuk, lelah dan kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran atau juga mengikuti kegiatan rapat kemudian tertidur, itu ya wajar karena memang manusia itu ya harus mengantuk, harus tidur, itu sudah sifat manusiawi. Benar kan Mas? Benar. Nah, terus gini Mas Robi ya. Itu Pak Riyadi sudah ya menyadari ya. Artinya itu tindakan tidur itu intinya manusiawi ya. Nah, dalam kondisi ngantuk gitu. Jadi itu adalah kesalahan yang sifatnya wajar ya. Nah, kemudian ini Mas Robi, tindakan Mas Robi itu kan tindakan yang mungkin dinilai juga tetap tidak tepat ketika tidur saat KBM ya toh? Iya Pak. Nah, terus Mas Robi gitu ya, ketika itu menyadari tindakan itu tidak tepat gitu, mestinya kalau dibiarkan suatu saat juga akan berdampak tindakan kesalahan yang lebih berat lagi ya. Contoh gitu ya, bisa jadi Mas Robi itu tidurnya tidak di kelas ya. Karena mungkin merasa ngantuk, mungkin Mas Robi tidurnya kira-kira selain di kelas kemungkinan potensinya tidur di mana kalau di area sekolah? Di musola. Di musola kan. Nah, kalau Mas Robi tidur di musola itu kan berarti Mas Robi melakukan kesalahan yang lebih berat lagi. Karena apa? Ya Mas Robi dianggap oleh guru Bu Eni tadi, ini Pak Mas Robi kemana ini kan, kok tidak ada di kelas gitu. Terus mungkin teman-temannya jawab gitu ya, tadi pagi ada loh Bu gitu. Nah tapi guru akan mengatakan Mas Robi kemana? Bolos gitu ya kan. Nah itu level kedua Mas Robi. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan mungkin kesalahan, ketika tidak diatasi bisa jadi merembet ke level yang lebih tinggi. Nah itu saja Mas Robi, misalnya level kedua mungkin tidurnya di musola, tapi suatu saat kalau ngantuk banget gitu, dari rumah, kemungkinan Mas Robi akan melakukan kesalahan yang lebih tinggi. Kira-kira tidurnya di mana? Di rumah. Di rumah, berarti kan tidak masuk sama sekali, betul kan? Iya. Nah, berarti di absen, di presensi akan dikasih tanda apa? Apa? Alfa ya kan? Nah, berarti kalau alfa kan berarti ya tidak masuk tanpa keterangan. Nah Mas Robi,
karena semuanya itu sudah terjadi dan itu menurut guru siapapun itu dia dianggap kurang tepat. Nah, yang penting gitu ya, yang penting itu kan bagaimana mengatasi solusi itu gitu. Nah, sebelumnya Pak Yadi ingin tanya ya. Karena Mas Robi ketika pelajaran di bahasa Inggris tadi ketiduran atau tertidur di kelas gitu ya, itu tentu Mas Robi kan sudah melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah Mas Robi sepakati bersama teman-teman kamu dulu. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kira-kira Mas Robi tidak tepati? Itu Pak, menghargai guru, mengajar pakai sopan santun. sopan santun. Nah, ya. Selain tidak menghargai berarti juga tidak menghormati guru ketika sedang mengajar ya. Nah, coba Mas Robi jelaskan ke Pak Riyadi dan karena ya Mas Robi sudah memahami kalau itu adalah tindakan kurang tepat yang pertama, yang kedua Mas Robi juga sudah paham keyakinan kelas mana, kesepakatan kelas yang mana yang Mas Robi langgar ya. Nah, terakhir ini Mas Robi harus mencari solusi untuk Mas Robi sendiri supaya kejadian tersebut tidak terulang. Nah, kira-kira Mas Robi ini punya solusi apa? Saya mau minta maaf kepada guru yang mengajar kalau saya itu di kelas. Pertama minta maaf. Oke, itu perbuatan atau solusi yang mulia ya. Mas Robi mengakui kesalahan kemudian rencananya mau minta maaf kepada Bu ini. Terus itu kan solusi minta maaf itu belum selesai Mas. Jadi akar permasalahan tiduran di kelas ketika jam pelajaran itu hanya dengan minta maaf itu kan belum selesai. Jadi Mas Robi punya solusi yang lain apa? Saya akan mengajak teman-teman untuk mendiskusikan kesepakatan kelas agar teman-teman juga enggak ikut-ikut seperti saya, contohnya ya tidur di kelas. Oke, itu solusi kedua. Terus ini Mas, tadi kan permasalahan utama Mas Robi tadi mengatakan tidur di kelas itu karena ngantuk, karena mungkin tidurnya kemalaman. Nah ini kan butuh solusi. Nah Mas Robi kira-kira punya solusi apa? Saya akan mengatur waktu belajar saya, waktu bermain HP supaya bisa tidur lebih awal lalu bangunnya lebih pagi. Oke, ya. Jadi kalau di sekolah sudah tidak mengatur. Oke, terima kasih. Nah ternyata Mas Robi luar biasa sudah memahami cara mencari solusi atas masalah Mas Robi sendiri. Nah harapan Pak Riyadi selaku wali kelas ya, besar harapan saya dan Mas Robi nanti juga tidak mengulangi kesalahan yang sama dan juga Mas Robi bisa mengkondisikan teman-teman lewat tadi Mas Robi katanya juga akan mendiskusikan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas agar mereka juga tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Mas Robi. Dan tadi Mas Robi juga berniat ya setelah ini nanti akan minta maaf kepada Bu Eni bahasa Inggris. Nah harapan saya nanti mudah-mudahan ketika Mas Robi ketemu dengan Bu Eni ya, tolong atur dengan cara yang baik, minta maaf dengan cara yang baik dan mudah-mudahan Bu Eni bisa menyadari, memahami dan juga berkenan memberikan maaf kepada Mas Robi. Itu ya Mas Robi, terima kasih atas waktunya dan nanti segera Mas Robi juga bisa kembali ke kelas ya, untuk mengikuti pelajaran selanjutnya.